para sahabat-sahabat pendengar setia katekese. Pada video katekese kali ini, saya akan menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan sakramen baptis. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sakramen. Sakramen adalah tanda keselamatan yang kita terima dari Allah. Secara etimologis, sakramen termasuk dalam lingkungan sakrare atau sakrum, di mana dimaksudkan bahwa seseorang atau suatu benda secara hukum untuk selama-lamanya dipindahkan ke hukum yang insani, ke hukum yang ilahi. Hal ini mengakibatkan bahwa yang bersangkutan digolongkan ke dalam bidang sakrum. Sakramen memiliki arti triganda. Yang pertama, dalam arti aktif, sakramen disebut menyucikan dan menahbiskan. Dalam arti pasif, sakramen disebut disucikan dan ditahbiskan. Dan yang ketiga, perbuatan menyucikan dan menahbiskan itu sendiri. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis merupakan sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi yang dimaksud adalah penerimaan seseorang untuk masuk atau menjadi anggota kelompok tertentu. Pembaptisan memiliki makna yaitu membebaskan penerimanya dari dosa asal serta semua dosa pribadi dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal melalui rahmat yang menguduskan atau rahmat pembenaran yang mempersatukan pribadi yang bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imamat Kristus dan merupakan landasan komunio atau persekutuan antar semua orang Kristen. Dalam gereja Katolik, sakramen inisiasi yaitu yang pertama adalah sakramen baptis, yang kedua sakramen ekaristi, dan yang ketiga adalah sakramen krisma. Ada 3 tahap inisiasi Katolik. Tahap yang pertama yaitu masa pra-katekumenat atau simpatisan menjadi katekumen. Masa ini merupakan masa untuk calon katekumenat memurnikan motivasinya, di mana dia dituntut untuk bertobat dan mulai menumbuhkan iman di dalam dirinya. Tahap yang kedua yaitu masa katekumen menjadi calon baptis. Tahap ini merupakan masa perkembangan iman calon baptis, di mana masa ini merupakan masa pengajaran dan pembinaan iman. Tahap ketiga adalah masa calon baptis menjadi baptisan baru. Masa ini merupakan masa persiapan baptisan dan penerimaan menjadi anggota gereja Katolik. Sesudah dibaptis, para baptisan baru menerima atau mengalami masa pembinaan iman sebagai baptisan baru yang disebut mistagogi. Untuk dibaptis, seseorang harus percaya dan beriman kepada Kristus. Percaya kepada Kristus berarti hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sakramen baptis, seseorang dilahirkan kembali dalam air dan roh. Lilin bernyala yang diterima oleh baptisan
baru dalam upacara sakramen baptis merupakan lambang baptisan baru yang sudah diterangi oleh Kristus dan harus senantiasa berusaha hidup dalam terang Kristus. Adapun rahmat yang kita terima ketika kita telah dibaptis, yaitu yang pertama adalah kita akan mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosa kita, baik itu dosa asal maupun dosa yang kita perbuat sendiri. Yang kedua ialah kita menjadi ciptaan baru dan kita dilantik menjadi anak Allah. Yang ketiga, kita memperoleh rahmat pengudusan yang membuat kita. Yang ketiga adalah kita memperoleh rahmat pengudusan yang dapat membuat kita semakin sanggup percaya kepada Allah. Kita semakin berharap kepadanya dan mencintainya. Selain itu, hal ini juga dapat membuat kita hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus yang mampu membuat kita sanggup bertumbuh dalam kebaikan. Yang keempat adalah kita digabungkan menjadi anggota gereja. Kita menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus. Yang kelima, kita dimeteraikan secara kekal dalam sebuah meterai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Selanjutnya, ada juga beberapa macam-macam baptisan. Yang pertama adalah baptisan bayi. Baptisan yang diterima saat masih bayi. Baptisan bayi ini sudah sangat sering karena biasanya orang tua yang beragamakan Katolik langsung membaptiskan anaknya semasih kecil. Yang kedua adalah baptisan dewasa. Baptisan ini diterima setelah dewasa. Yang ketiga adalah baptisan rindu, di mana saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, ia menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis, ia sudah meninggal. Maka, ia sudah menerima baptisan rindu. Yang keempat adalah baptisan darah. Saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, ia menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis, ia sudah meninggal karena membela imannya. Baik, demikianlah katekese kita dalam video kali ini. Semoga melalui video katekese ini, iman kita semakin diteguhkan dan kita semakin paham tentang sakramen yang telah kita terima.